Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Perkenalkan, saya Pendeta Marcel Polimon, Pendeta Jemaat GPIB Jemaat Hosiana Berau, Bajem, Sungai Segah. Pada kesempatan ini Bapak Ibu Saudara, kami melakukan penggalangan dana untuk renovasi gedung gereja yang ada di sektor Galilea tepian Buah, karena kondisi dari gedung gereja yang sudah miring dan sangat rawan untuk digunakan dalam peribadahan. Untuk itu kami memohon bantuan dana dan juga dukungan doa dari Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, sehingga proses renovasi gedung gereja ini dapat berjalan dengan baik dan terselesaikan tepat pada waktunya. Bagi Bapak Ibu Saudara yang berkenan untuk menjadi berkat dalam proses renovasi gedung gereja yang ada di sektor Galilea tepian Buah ini, dapat memberikan bantuannya melalui nomor rekening yang ada di bawah ini. Terima kasih atas bantuan dan juga dukungan dari Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Tuhan Sang Sumber Berkat memberkati kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam, sahabat GPIB. Berjumpa lagi di Night Call GPIB. Saya Pendeta Mersilin Resok, Ketua Majelis Jemaat GPIB Jemaat Pilar Asih di Bekasi. Kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang menghampirimu seraya bersyukur atas kehidupan yang Tuhan beri. Terima kasih Tuhan menyertai kami sehingga kami telah memasuki malam ini. Kami akan membaca dan merenungkan firman. Berkati kami untuk mengerti sehingga oleh tuntunan Roh Kudus kami memahaminya dan melakukannya dalam hidup beriman. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat GPIB, kita akan membaca firman Tuhan pada malam hari ini sesuai dengan Sabda Bina Umat Sabtu 7 Mei tahun 2022 yang terambil dari kitab Rut pasal 4 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-12. Lalu penebus itu berkata kepada Boas, "Engkau saja yang membelinya," dan ditanggalkannya lah kasutnya. Kemudian berkatalah Boas kepada para tua-tua dan kepada semua orang di situ, "Kamulah pada hari ini menjadi saksi bahwa segala milik Elimelek dan segala milik Kilion dan Mahlon aku beli dari tangan Naomi. Juga Rut perempuan Moab itu, istri Mahlon, aku peroleh menjadi istriku untuk menegakkan nama orang yang telah mati itu di atas milik pusakanya. Demikianlah nama orang itu tidak akan lenyap dari antara saudara-saudaranya dan dari antara warga kota. Kamulah pada hari ini menjadi saksi, dan seluruh orang banyak yang hadir di pintu gerbang dan para tua-tua berkata, kamilah menjadi saksi. Tuhan kiranya membuat perempuan yang akan masuk ke rumahmu itu sama seperti Rahel dan Lea, yang keduanya telah membangunkan umat Israel. Biarlah engkau menjadi makmur di Efratah, dan biarlah namamu termasyhur di Bethlehem. Keturunanmu kiranya menjadi seperti keturunan Peres yang dilahirkan Tamar bagi Yehuda, oleh karena anak-anak yang akan diberikan Tuhan kepadamu dari perempuan muda ini. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya. Sahabat GPIB, lebih baik hidup sederhana tapi saling peduli antar keluarga daripada hidup mewah mengorbankan kasih antar keluarga.
betapa pentingnya kasih antar keluarga untuk saling peduli, tolong-menolong, menciptakan kebersamaan, menjalin relasi kekeluargaan yang akrab, yang harmonis, yang terus dipupuk dan dibina dari generasi ke generasi. Sahabat GPIB, orang Maluku memiliki slogan Ale rasa beta rasa, artinya saya rasa, kamu rasa, atau potong di kuku, rasa di daging. Artinya kalau satu saudara yang sakit, kita juga merasakan sakitnya. Juga ada lagu Ambon, judulnya Gandongi. Syair lagu itu menggambarkan bagaimana kita menjalin relasi di antara keluarga itu. Betapa pentingnya dalam kehidupan kita. Seperti firman Tuhan pada malam hari ini mengisahkan tentang relasi antar keluarga. Dalam bacaan ini, kita belajar dari sikap Boas. Sebenarnya, ada penembus yang lain. Namun, tadi dikatakan penembus itu tidak mau melakukan tugas tersebut. Dia berhitung untung dan rugi, sebab dan akibatnya. Kalau dia menjadi penebus untuk Naomi dan Ruth, dia tidak mau merugi. Maka ia menyerahkan penebusan itu kepada Boas. Sahabat GPIB, sungguh Boas seorang yang luar biasa. Boas mengambil keputusan untuk menjadi penebus bagi Naomi dan Ruth. Ia melihat ketulusan hati Ruth yang begitu mengasihi Naomi. Dan ia pun merasakan bahwa ia harus bertanggung jawab. Karena Ruth dan Naomi, terutama Naomi, adalah bagian daripada keluarganya. Terutama bagaimana ia mengingat relasi dia dengan Elimelek sebagai keluarga. Maka tanggung jawab itu Boas lakukan. Tanpa perhitungan, tanpa memikirkan untung rugi, Boas bertindak memutuskan menjadi penebus. Dengan Boas menjadi penebus, seperti tercatat dalam ayatnya yang ke-10, yaitu supaya nama orang-orang yang sudah meninggal itu tidak akan lenyap dari antara saudara-saudaranya dan dari antara warga kota. Itu juga salah satu tujuan Boas. Betapa ketulusan hatinya, kepeduliannya akan hubungan antar keluarga supaya terus terbina, terus berjalan sebagaimana mestinya. Sahabat GPIB, dengan ketulusan dan kepedulian, kasih yang ditunjukkan Boas kepada kerabatnya, keluarganya, Naomi dan Ruth, menghantarnya untuk memberikan kebahagiaan masa depan bagi kehidupan Naomi dan Ruth, kedua janda daripada keluarganya. Sahabat GPIB, betapa pentingnya relasi keluarga yang terus terbina. Boas seorang kaya, mestinya dia bisa saja bebas untuk memilih seseorang, perempuan mana saja, untuk dijadikan istri. Namun, demi keberlangsungan hidup keluarga, demi terbina terjalinnya relasi keluarga yang harus terus ada sepanjang kehidupan yang diberi ini, maka Boas telah melakukan satu tindakan perkara yang besar. Dan apa yang dilakukan Boas menjadi satu teladan bagi kita dan juga
Kita lihat apa yang terjadi pada saat itu. Para tua-tua mereka yang hadir lepaskan berkat supaya Boas dan keturunannya ketika menikah dengan Rut menjadi orang-orang yang luar biasa dalam hidup dan kehidupan mereka. Sahabat GPIB, apa artinya kita peduli kasih kepada orang yang jauh, atau kita menjadi donatur di mana-mana, namun kita mengabaikan kasih kita, kepedulian kita untuk membantu keluarga kita yang mungkin mereka ada di bawah garis kemiskinan? Terjadinya kesenjangan antara adik dan kakak, kakak berlimpah-limpah, adik ada di bawah garis kemiskinan, hidup susah, harus menjadi beban orang lain dan sebagainya. Untuk apa? Jangan kita menjadi donatur di mana-mana, tapi kita penuh perhitungan. Kita takut merugi, menolong orang-orang yang terdekat dengan kita, saudara-saudara kita, adik kakak kita, keluarga kita. Sahabat GPIB, Yesus Kristus adalah Sang Penebus kita yang menebus kita dari segala dosa pelanggaran kita. Ia menebus kita karena kasih-Nya. Ia melakukannya tanpa pamrih. Dia tidak menghitung-hitung, tidak melihat siapa kita. Ia berkorban demi kita yang berdosa, sehingga kita hidup layak di hadapan Dia. Maka mari selaku orang percaya, renungkanlah perjalanan hidup kita. Bagaimana kita menjalin relasi kita dengan keluarga kita. Kalau kita masih bermusuhan, cepatlah berdamai. Saling berbagi kasih, peduli, tolong menolong, ciptakan kebersamaan, jalin relasi yang indah. Kalau kita berbagi kasih dengan keluarga kita, saudara kita, orang tua kita, adik kakak kita, orang-orang terdekat kita, jangan perhitungan, jangan hitung untung dan rugi, lakukan saja. Karena kita pun menerimanya dengan gratis dari Allah di dalam Kristus yang telah menebus kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Kami sudah mendengarkan sabda-Mu. Berkati kami semua, sehingga firman-Mu memaknai hidup kami, dan kami melakukannya dalam perjumpaan-perjumpaan kami, baik dengan keluarga, saudara, adik, kakak, orang-orang yang terdekat dengan kami, bahkan siapa saja dalam hidup dan kehidupan kami. Bapa di surga, berkatilah pelayanan kami di GPIB dari hari lepas hari. Biarlah apa yang kami kerjakan dalam pelayanan yang ada, nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Kami akan masuk istirahat malam. Tuhan memberkati kami, sehingga kami bangun di esok pagi di hari baru dalam sukacita dan syukur untuk melaksanakan aktivitas kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa dan sembahyang kami. Dalam nama-Mu saja kami berdoa dan mengucap syukur kepada Allah Bapa di surga. Amin. Selamat malam sahabat GPIB. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Perkenalkan, saya Pendeta Marcel Kolimon, Pendeta Jemaat GPIB Jemaat Hosiana Brau, Bajem, Sungai Segah. Pada kesempatan ini Bapak Ibu Saudara, kami melakukan penggalangan dana untuk renovasi gedung gereja yang ada di sektor Galilea tepian Buah, karena kondisi dari gedung gereja yang sudah miring dan sangat rawan untuk digunakan dalam peribadahan. Untuk itu kami memohon bantuan dana dan juga dukungan doa
dari Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, sehingga proses renovasi gedung gereja ini dapat berjalan dengan baik dan terselesaikan tepat pada waktunya. Bagi Bapak Ibu Saudara yang berkenan untuk menjadi berkat dalam proses renovasi gedung gereja yang ada di sektor Galilea Tepian Bua ini, dapat memberikan bantuannya melalui nomor rekening yang ada di bawah ini. Terima kasih atas bantuan dan juga dukungan dari Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Tuhan Sang Sumber Berkat memberkati kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.